Beauty Squad. Balik lagi sama kita, Cewek-cewek manis nan gemes. nan gemas. Kalau yang males skip aja. Iya. Jangan dong. Kita hari ini bakal nemenin kalian seputar apa ya? Kita mau ngobrolin apa nih hari ini, Teh? Ngobrolin makeup seru kayaknya. Boleh. Produk beauty tuh sangat banyak sekali gitu. Di makeup ya, banyak banget. Nah, mulai dari mana dulu nih kita ngobrolin makeupnya? Nah, menurut Beauty Squad di rumah nih, kalau cewek itu cantik harus bermakeup atau enggak sih? Kalau menurut Teh Bella gimana nih? Buat teman-teman jangan lupa komen di bawah ya. Ya. Kira-kira apa nih jawabannya? Kalau menurut aku sih sebenarnya cewek tuh mau pakai makeup dan nggak pakai makeup tuh sama-sama cantik gitu, karena makeup itu hanya membantu dari segi penampilan dikoreksi gitu. Iya, bener banget. Tapi kalau menurut aku juga nih, makeup itu kayak pemanis aja gitu nggak sih buat cewek-cewek? Karena hal yang wajib gitu ya. karena ada juga tuh cewek yang justru lebih cantik kalau bare face tanpa make up, ya nggak sih? Nah, jadi inner beauty-nya benar-benar terpancar, nyata gitu. Bener banget. Kadang justru ini nggak sih, Teh? Apa? Ke cewek tuh lebih penting kebersihannya daripada kayak cantik atau enggaknya gitu. Betul, yang penting tuh bersih sih, jadi berseka lah gitu ya kalau kalian orang Sunda ya, kalau nggak berseka gitu ya. Karena memang kalau kita udah lihat cewek, cewek udah cantik, badai rambutnya segala macam, full make up, tapi dia gitu kayak Kurang nggak sih? Tapi mau cewek mau cowok tetap harus dijaga sih. Iya sih, bener banget. Soalnya kayak itu penting banget sih, kayak kebersihan. Bener banget, kalau apalagi kita misalkan ketemu di jalan nih sama cewek, padahal dia tuh udah cantik, make upnya bagus banget, flawless, badannya bagus, terus kayak bajunya bagus, dress well banget gitu ya. Tapi pas kayak deket kayak, aduh, nggak bersih, jorok. Aduh, itu kurang banget gak sih? Kadang orang juga nggak tahu kayak backgroundnya, habitnya itu bener-bener kayak tidak menjaga kebersihan. Mungkin dari segi kamar tidurnya kah, atau ini yang udah punya rumah atau kosan itu kadang berantakan. Nah, itu tuh benar-benar dijaga karena memang kebersihan itu mencerminkan diri kita. Gitu. Bener banget. Nah, kadang ada juga nih, bahkan yang kita tuh udah bermake up gitu ya, tapi malah bikin kulit kita tuh jadi breakout, terus jadi kayak kotor, jadi kayak kurang bersih. Nah, itu tuh pasti karena kurang menjaga kebersihan juga nggak sih? Iya, bisa jadi si tools make up-nya itu kotor, atau memang ada beberapa kandungan yang kurang cocok sama kulit kita. Biasanya. Bener banget. Nah, maka dari itu kita juga harus menyesuaikan si makeup kita sama kondisi kulit muka kita. Gitu. Jangan sembarangan ya, Beauty Squad. Nah, jadi emang kalau misalnya untuk pemilihan, apalagi ingredientnya ya, kalian harus sering baca-baca, googling, kan sekarang udah gampang banget ya mencari informasi itu. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan kulit kalian. Contohnya kalau acne ya pakai produk yang memang ada misalnya contoh salicylic acidnya. Iya, benar banget. Mencerahkan misalnya apa tuh? Kayak niacinamide. Nah, itu terus alpha-arbutin segala macamnya. Nah, itu udah banyak sih sekarang informasinya. Jadi kalian harus pintar-pintar dan sering-sering googling. Jangan sembarangan pokoknya ya. Nah, kira-kira karena kan kita sekarang mau ngobrolin soal makeup per beautician nih kan. Karena mungkin di luar sana banyak banget yang kurang tahu atau belum mengenal produk-produk beauties ini. Nah, menurut kamu nih, karena kan kamu udah tahu banget beauties ya. Yes. Jadi kira-kira produk apa yang benar-benar menurut kamu holy grail banget gitu, yang jos gandos? Gitu. Kalau dari beauties aku tuh suka banget sama ini sih, cushionnya. Cushionnya itu kayak benar-benar apa ya? Kalau di kondisi muka aku yang kayak acne terus kayak sensitif ini ya, kayak bener-bener cocok banget. Soalnya kan aku lumayan banyak bekas jerawatnya gitu kan. Oh, jadi dia nge-cover gitu ya? Coveragenya mantul banget, bener-bener mantul. Kalian lagi coba sih. Nah, ini oksidasinya juga minim banget tuh cushionnya beauties itu. Jadi kayak misalkan aku make up pagi-pagi tuh jam 8, terus misalnya siang tuh masih kayak gitu aja warnanya gitu kan. Ada tuh cushion yang malah jadi bikin kusam gitu kan. Iya, benar-benar. Makin lama tuh makin kusam. Benar banget. Kalau beauties tuh enggak banget. Nah, terus ini juga sih, maksudnya yang aku tahu ya, si cushionnya ini udah punya kandungan hyaluronic acid. Nah, itu sih benar-benar penting banget ya, karena itu kayak
kalau Cushionnya Beauties ini nggak cuma kayak buat makeup doang gitu ya, karena mereka tuh udah ada kandungan skincare-nya juga gitu. Nah, jadi aman. Iya betul. Sekalian menutrisi dari dalam juga selama seharian kalian di luar. Bener banget, bener banget. Nah kalau Teh Bella sendiri nih, apa produk andalan Beauties yang Teh Bella suka? Ini jujur ini nggak peres ya, karena memang aku udah pakai, maksudnya sering pakai juga tiap hari. Ini tuh ada di On The Spot Acne. Kalau kalian yang emang pencinta si On The Spot Acne-nya Beauties, itu juara banget. Apalagi kalian yang memang udah cari produk apa namanya untuk kayak ngempisin jerawat. Terus ngilangin sampai ke akar-akarnya, itu On The Spot Acne juara. Bener banget sih. Kayaknya aku juga pernah pakai deh itu. Iya, soalnya langsung gitu nggak sih kempes. Misalnya jerawat tuh mateng banget gitu. Iya banget. Terus kayak ditotolin semalam, besok paginya tuh udah kayak pecah. Terus kayak udah kering gitu nggak sih? Iya udah kering, jadi dianya kayak emang gimana ya? Itu emang magic sih. 24 jam juga sih. Kurang dari 24 jam. Dia udah bekerja semalaman selama kita tidur. Gitu. Bener banget. Jadi kayak itu produk yang the best banget ya dari Beauties ini. Karena banyak orang yang nggak tahu. Gitu. Jadi aku kasih tahu kalian, apalagi yang menjadi acne fighter nih di luar sana, harus banget cobain. Karena bagus itu. Benar banget. Nah, menurut Teh Bella nih, kalau di dunia pekerjaan itu kan banyak ya orang yang kayak harus full make up gitu kan. Nah itu tuh kayak penting gak sih kalau kita tuh harus kerja tuh harus full make up? Setuju gak sih sama statement itu? Sebetulnya sih nggak harus selalu full makeup ya. Sebenarnya aku setuju nggak setuju sih, karena memang ada beberapa bidang yang memang mewajibkan kita harus full makeup. Contohnya yang kita misalnya, contoh kayak gini nih, kita ada di depan kamera, mereka menjadi content creator ataupun dia sales, marketing segala macam yang benar-benar berhadapan sama orang, kita memang looknya harus diperhatikan. Kayak misalnya dari segi pakaian, terus apa namanya, mungkin rambut juga segala macamnya gitu. Nah tapi mungkin ada beberapa juga yang memang minimal kita tuh berseka lah gitu ya. Jadi nggak harus full sampai kayak cetar banget gitu nggak sih? Menurut aku ya. Minimal kayak enak dilihat lah gitu ya. Kalau menurut kamu gimana? Kayak wajib gak sih gitu? Menurut aku sih wajib enggak juga ya. Karena ya benar, balik lagi tergantung kita tuh pekerjaannya apa, di bidang apa gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang berhadapan dengan customer gitu, itu menurut aku penting aja sih. Kayak kita tuh harus terlihat dress well juga gitu di hadapan customer. Terus konten kreator juga tuh itu kan kayak penting banget ya, di kamera tuh harus banget kita tuh kelihatan kayak on point gitu. Jangan sampai kayak orang-orang tuh kayak nggak yakin sama apa yang kita jual gitu. Misalnya kita jual skincare tapi kita mukanya tuh kayak nggak make up, kusam kan kurang ya. Jadi gitu. Balik lagi sama apa di bidang apa kita kerja gitu. Gini Dip, kira-kira menurut kamu kan banyak nih orang yang kadang beli produk, contohnya cushion lah ya, yang sering kamu beli. Gimana caranya kamu memilih si produk itu supaya tidak salah shade? Karena kan banyak banget ya orang yang kadang pengen beli online, terus sampai akhirnya pas datang tuh, oh mukanya jadi abu-abu. Nah itu kira-kira menurut kamu gimana cara memilihnya? Gitu. Kalau aku pribadi sih ya, aku tuh tipe yang langsung datang ke drugstore-nya gitu ya, kayak ke store-nya langsung. Jadi biar tahu kalau kita tuh cocoknya pakai shade apa. Kan itu banyak tuh, misalkan shade-nya banyak, kita swatch aja dulu kayak di kulit tangan atau di kulit ini juga boleh, di kulit pipi area sini. Kan itu nanti kayak disesuaikan sama undertone kalian. Kan banyak banget tuh undertone tuh kayak ada apa aja sih Teh? Betul, ini kebetulan aku sedikit searching ya. Jadi buat edukasi juga buat kalian. Jadi ada 3 undertone. Jadi ada cool undertone, neutral undertone, sama warm undertone. Karena memang ini tuh biasanya kalau kita googling tuh ada tuh shade-shade-nya. Iya, benar-benar banget. Kalau misalnya kalian kesulitan untuk misalnya di drugstore tuh nggak ada tuh gitu. Contohnya kayak beauty cuma ada di online. Nah kalian bisa nyesuaiin aja sama memang si apa ya, kayak di urat nadinya ini tuh warna apa. Kalian cek, baru nanti biasanya di situ ada sages-sages shade-nya. Iya benar banget. Biasanya udah lengkap sih ya. Iya sih, kadang juga kita bisa langsung nanya ke ke store-nya langsung kan lewat online gitu. Kayak aku cocoknya apa nih Kak, undertone aku ini, nanti pasti dikasih tahu kok sama si kakaknya. Iya, gitu. kalau kita kayak diskusi bareng ya sama si kakaknya di chat gitu. Banget gitu. Nah katanya nih Teh, make up juga itu tuh memicu penuaan dini. Teteh setuju nggak sih sama statement itu? Mitos atau fakta? Sebetulnya ya menurut aku fakta sih, karena memang banyak mungkin di luaran sana produk-produk yang memang masih kurang kurang oke lah di kulit kita, karena memang agak berat. Contohnya kayak bedanya foundation dan cushion kan kadang suka ini ya lebih berat foundation. Kayak gitu. Nah cuman memang sekarang tuh banyak banget
produk-produk apa namanya make up yang memang di dalamnya udah ada kandungan skincare. Jadi kita udah nggak takut lagi karena udah macam-macam. Contohnya lah kayak si Beauty ini, si lip krimnya aja, lip matte ya, lip matte-nya aja dia udah apa namanya udah ada kandungan chamomile-nya, vitamin C-nya, sampai aloe vera itu udah ada. Jadi nggak cuman sekedar memoles bagian luar aja, dia bakal menutrisi ke dalam kulitnya. Bener-bener banget. Apalagi kayak lip matte-nya ini, setahu aku ini tuh nggak bikin kering di bibir gitu loh. Nggak bikin pecah-pecah. Biasanya ada tuh kayak lip cream luar gitu ya, kayak waktu dipakai tuh malah jadi bikin bibir ada garis-garisnya gitu, pecah-pecah ya. Kalau ini tuh setahu aku enggak sih. Jadi malah bikin kayak bibir lebih lembab, terus lebih kayak apa plumpy gitu. Gitu. Mungkin kalau kamu tahu, makeup itu kan kayaknya udah ada dari zaman batu ya. Bener banget. Dulu Yunani, Cleopatra segala macam. Sampai salah kan Cleopatra maksudnya. Nah, kalau kamu tahu makeup ini atau tahu produk-produk makeup atau skincare tuh dari umur berapa sih? Kalau boleh tahu? Kalau aku pribadi sih kayaknya after lulus SMA deh, kayak 18-19an gak sih kayaknya. Oh, kamu udah lulus SMA? Malah kayak waktu SMA tuh bener-bener kayak kucel gitu, kayak nggak tahu skincare, make up, enggak. Malah jadi kayak after lulus tuh baru kayak mulai merawat diri, pakai skincare, pakai make up gitu, belajar begitulah. Iya sih, karena memang biasanya apa ya, cuman nggak sedikit juga, maksudnya Gen Z sekarang tuh bahkan SMA SMP aja mereka udah pakai skincare. Bener banget. Memang hati-hati juga buat adik-adik di luar sana, pemilihan skincare dan atau make upnya itu yang aman. Iya, bener banget. Sesuaikan dengan usia kalian. Dan sesuaikan juga sama kondisi kulit kalian gak sih? Kayak misalkan kita tuh tipe kulitnya berjerawat, tapi kita malah pakai produk yang mencerahkan, kan itu malah bikin makin banyak gitu kan jerawatnya. Jadi si jerawatnya nggak sembuh, oke lah cerah, tapi si jerawatnya nggak sembuh gitu. Jadi memang benar-benar harus teliti dan harus mengenal kulit kita sendiri. Iya, benar-benar harus mengenal dulu. Kalau Teteh sendiri pakai makeup atau skincare itu dari umur berapa nih? Kayaknya aku lebih lama dari kamu sih. Aku SD tuh. Oh my god, SD? Iya, karena memang mama aku kan tipenya emang seneng banget ya apa foto-fotoin aku waktu kecil. Bener-bener. Jadi centil gitu ya? Lah gitu, aku anaknya dulu tuh centil banget. Jadi emang apa yang mama aku punya, biasanya aku suka kepo gitu. Jadi kalau bahasa Sunda ngoprek namanya ya. Ngoprek, iya. Pepang lah gitu bahasanya mama. Iya. Tapi anak SD sekarang juga emang udah ada sih ya zaman sekarang. Kayak pengen ikut-ikutan mamahnya atau centil-centil kayak sekarang ngeliat di TV mungkin atau di internet, pengen kayak lebih cantik dari sejak dini. Gitu kan. FYI juga karena produk beauty itu memang aman dari umur 16 tahun, Beb. Benar. Mau make upnya, mau skincare-nya karena memang sudah disesuaikan oleh pabriknya gitu. Nah, gitu. Kalau Teteh sendiri nih, apa sih produk-produk beauty ini yang biasanya nemenin Teteh sehari-hari yang biasa dipakai buat daily gitu, apa tuh? Kalau aku sih jujur kalau misalnya untuk makeup ya, mungkin aku lebih sukanya itu si lip matte-nya atau lip cream ya. Biasanya orang ada yang ngomong lip matte, lip cream. Karena memang di lip cream ini tuh kenapa aku suka ya itu tadi nggak bikin dehidrasi kulit si bibirnya, nggak bikin menghitam juga. Jadi dia tuh udah ada kandungan chamomile-nya, aloe vera-nya, sampai ke vitamin C. Kan vitamin C itu buat mencerahkan. Iya, benar. Makanya kalau kamu setiap hari pakai itu, dia nggak akan menghitam. Jadi bakal tetap seenggaknya warna bibir kamu memang kalau udah dari sananya gelap mungkin ya. Ya udah gitu, memang paling itu pakai serum kan, kita juga ada si Pink Kiss Me ya. Pink Kiss Me itu lip serum yang emang bikin bibir kita pink natural gitu. Kalau kamu kira-kira apa yang buat sehari-hari? Yang biasa aku pakai sehari-hari sih yang pertama cushion itu ya. Cuma aku kayak suka buat daily kalau mau kerja atau apa tuh sebelum pakai makeup tuh pakai serum dulu. Biasanya aku pakai ini sih kayak serum vitamin C yang warna kuning itu tuh ada tuh. Iya. Itu tuh benar-benar the best banget buat mencerahkan, apalagi dipakai sebelum makeup. Soalnya bikin kayak makeup tuh lebih nempel gitu. Iya sih, emang harus skin prep dulu biasanya. Kadang aku juga suka males sih. Tapi kalau emang lagi rajin banget gitu ya, karena juga emang seneng pakai apa namanya si sunscreen-nya. Iya, benar-benar. Pakai yang acne sama yang apa namanya yang biru gitu, aku lupa. Nah itu tapi lebih fokusnya acne sih, karena memang kulit aku acne prone gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau boleh tahu nih, kamu pernah nggak sih kayak kepepet gitu, misalnya kalau lagi lagi mau pergi, tiba-tiba kamu nggak bawa make up, terus
pernah nggak sih si pernah nggak sih si lip matte ini kamu jadiin kayak semacam blush on gitu atau apa eyeshadow lah apa segala macam, pernah nggak sih kayak gitu? Kayaknya pernah banget gak sih, kayak setiap cewek kayaknya pernah nggak sih? Apapun itu ya. Bener, apalagi kalau misalnya kita lagi traveling, misalkan kita lupa bawa shadow, bawa blush, itu tuh bener-bener pasti ada. Iya, bener banget. Iya, karena lip matte pasti selalu ada, jadi kita bisa pakai buat blush. Aku juga pernah pakai buat blush, pakai eyeshadow, apalagi warna-warna yang netral gitu kan. Kayak aku suka warna apa tuh kalau di beauty tuh kayak ada hazelnut, itu tuh kayak cakep banget sih. Itu kayak di pipi pun gak terlalu merah dan eyeshadow tuh gak terlalu ngejreng gitu, jadi kayak pas banget gitu. Kalau misalnya mau agak ke pink merahan, ada berry edit juga gitu. Berry edit bisa. Tapi aku saranin kalau misalnya pakai si lip matte-nya si Beauties ini, jangan ya kalau kamu sukanya full lip silakan. Kalau memang ada occasion yang emang membutuhkan full make up gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut aku untuk sehari-hari cukup kayak satu layer terus kita blend gitu ya, tap ke dua bibir kita gitu. Atau enggak ini nggak sih biasanya kalau buat daily itu ombre lips itu bagus banget sih. Karena shade-nya si Beauties ini benar-benar udah banyak banget. Ada berapa? 14 apa 16 ya? 14 kayak. Ada 14. Nah. Tuh udah, jadi kayak kamu warna apa aja juga ada banget. Di sini. Gitu. Dari warna kayak nude yang paling terang mungkinnya buat base sampai kayak yang warna paling ngejreng tuh yang pink ibu-ibu ada banget. Jadi semua usia itu bisa pakai. Bener banget si Beauties. Gitu. Nah kalau Teh Bella sendiri ada nggak sih tips buat nyesuaiin muka kita sama make up look yang ada di dunia ini, kan banyak banget tuh make up look, ada nggak sih tipsnya? Biasanya aku tuh ya ini pasti cara orang beda-beda ya. Cuman mungkin kalau aku biasanya cari-cari misalnya contoh di Pinterest atau googling lah gitu ya. Kira-kira tipe make up apa nih yang sesuai dengan kulit kita atau bentuk wajah terus kayak tone kulit gitu ya. Kayak gitu. Nah, karena itu ngaruh banget. Misalnya contoh aku tuh kan tipenya yang memang tegas ya, mukanya tuh galak gitu. Karena memang bukan orang Sunda gitu. Yes. Nah, jadi memang ketika kita dikasih make up yang terlalu tebal, jujur kayak bencong, Bo. Iya, bener ya. Jadi harus disesuaikan ya. Iya, nah, tapi ketika kita agak lumayan natural, Korean look gitu. Jadi si make upnya nggak akan terlalu kayak bencica. Bener banget. Kan kalau kamu kan Korean kayaknya gitu. Iya, Korean deh kayaknya gitu ya. Soalnya kayak kiblat aku Korea gitu. Kalau siapa? Doyong ya, jangan lupa. Karena kayak kiblat aku Korea, jadi mungkin ke make upnya juga kayak agak ikut-ikutan Korean look ya. Malah jadi kalau misalnya dikasih yang bold, yang tegas gitu, malah aku juga gak cocok gitu bentuk wajahnya betul. Gitu kan. Tapi kayak orang sipit nih gitu seperti saya, kayaknya Korea look deh gitu. Tapi kalau misalnya kamu, kan biasanya banyak tuh mungkin manusia-manusia di luar sana yang sipit juga kayak kamu. Aku sipit tapi nggak terlalu kayak kamu ya. Nah, kira-kira kamu untuk mengatasi kesipitan kamu itu biasanya kamu pakai apa kalau misalnya lagi ada acara-acara undangan atau apa gitu, nongkrong atau apa gitu? Kalau aku sih demi mengatasi kesipitan ini, biasanya aku pakai eyeliner ya. Eyeliner itu harus kayak bener-bener tajam banget. Soalnya kalau misalkan, gak tau ya, cuma aku doang yang ngerasa atau seluruh orang sipit di dunia ini. Soalnya kalau aku ngerasa tuh kayak kalau nggak pakai eyeliner tuh malah kayak jadi orang yang kayak dongok gitu, kayak orang kurang gitu. Emang kayak jujur ya, kalau aku ngeliat orang-orang yang sering make up, look mata tuh penting. Jantungnya gitu. Iya, benar-benar. Jadi kayak selain rambut dan lain-lain, itu mata tuh kayak mewakili segalanya. Bener gitu. banget. Tapi kalau kita misalkan nggak pakai maskara atau eyeliner, itu tuh kayak bener-bener kelihatan. Apalagi orang sipit bener-bener kayak cuma garis doang gitu matanya. Iya nggak sih? Betul. Nah makanya kayak, apalagi kayak maskara atau bulu mata palsu, terus eyeliner itu penting banget buat orang-orang kayak sipit kayak aku gitu. Iya, jadi itu buat kalian hacksnya itu pakai mungkin eyeliner, tapi itu dia di-wingkan ke atas atau gimana tuh biasanya? Itu juga kadang disesuaikan sama bentuk matanya juga nggak sih? Kayak kadang ada orang sipit tapi monolit gitu kan, yang kelopaknya, itu disesuaikan juga. Kalau aku sih lebih cocoknya kayaknya yang lurus gitu deh. Oh, flat aja? Flat aja, enggak wing, enggak ke bawah gitu. Itu bisa disesuaikan dengan kondisi mata kalian. Nadip, ini aku kepo banget. Pernah nggak sih kayak kamu itu bare face, lagi pergi nih atau kemana segala macem, itu pernah nggak sih? Maksudnya kayak
buru-buru atau gimana gitu? Kalau aku sih kayaknya kalau pergi buat keluar kayaknya nggak pernah ya, kayak jarang gitu nggak sih? Oh, soalnya rasanya kayak kurang aja gitu, kayak aku tuh kadang lebih mending make up. Misalkan lagi buru-buru nih, ini kalau ada masalah gitu kan, lagi buru-buru, aku kayaknya lebih pilih make up daripada mandi. Jadi aku kayak pokoknya yang kayak keluar itu harus benar-benar make up nggak full sih, maksudnya kayak yang penting make up aja gitu, kelihatan fresh. Oke. Sikat gigi doang, mungkin sikat gigi doang, keramas doang, kayak nggak apa-apa asal make up gitu keluar. Soalnya kayak benar-benar maaf ya, kayak kan aku nggak pede gitu kalau misalkan nggak make up tuh. Maaf ya beauty squad, soalnya emang kayak kurang aja gitu, ngerasanya kayak aku masih kurang aja lah kalau misalnya nggak make up tuh, malah kelihatan kayak kurang apa ya, kayak kurang enak dilihat orang gitu sih. Kayak kamu ngerasanya ketika kamu nggak make up tuh banyak banget orang yang memperhatikan kamu. Bener banget. Apalagi nggak selalu sih. Apalagi kayak kulit aku tuh kan banyak bekas jerawatnya ya. Kayak itu tuh bener-bener bikin gak pede kadang gitu. Jadi aku tuh kayak perlu banget nutupin semua noda-noda ini gitu. Ya sih, sama aku juga. Tapi memang kalau misalnya aku tipenya yang kalau emang udah buru-buru, kesiangan atau gimana, saya aku udah aja gitu, paling sunscreen kan. Cuman jujur aku juga nggak pede kalau misalnya ada apa ya, contoh ketemu temen, kumpul-kumpul segala macam, itu misalnya kayak aku cuman pakai lipstick doang. Enggak sih ya, aku bukannya kita Willy. Bener banget. Kalau udah secantik itu kayaknya mau kapanpun. Iya, nggak. Kalau mau secantik ini kita Willy, kalau nggak make up pun kayak ya udah aja nggak sih bangun gitu. Tidur ada yang ngajak kopi, hayu gitu. Jelas. Tapi emang sebenarnya kita juga harus belajar sih, belajar untuk membangun kepercayaan diri, karena memang banyak di luar sana yang memang sudah kayak ketergantungan gitu, candu banget sama yang namanya make up. Benar. Gitu. Itu juga kadang ada nggak baiknya gitu ya, buat apalagi buat kulit sensitif, kulit acne prone skin gitu kan. Kalau bermakeup tiap hari itu sebenarnya nggak. Iya sih. Kurang gitu kan. Harus banget yang namanya double cleansing, karena memang jujur nih aku tipenya kayak kalau misalnya sehari ini ya Dipi, aku lupa bersihin wajah, cuci muka lah minimal gitu, cuci muka. Atau misalnya aku biasanya pakai cleansing balm, jujur melting banget, si makeup aku langsung kayak hilang gitu ya. Cuman memang ada yang cocok ketika pakai balm ini, cleansing balm ini, dia nggak usah cuci muka. Nah kalau aku tipenya itu harus pakai facial wash. Iya, double. Karena memang kenapa ya? Karena oily juga kali Iya, ya. benar. Gitu. Apalagi kayak misalnya tipe kulit kita oily terus ditimpa pakai cleansing balm yang literally itu emang minyak gitu kan. Kayak balm gitu kan, minyak. Makin jadi kayak makin lengket, terus kayak nggak enak aja di muka gitu. Tapi kadang ada beberapa orang yang memang kulitnya sudah kering dari sananya ya. Maksudnya kadang kita sebagai si wanita-wanita acne prone skin ini kadang suka ngelihat orang-orang yang dry skin tuh, aduh itu anugerah banget. Iya, benar banget. Tapi mungkin ada sebagian orang yang kulitnya combination ataupun si dry skin itu pengen kulitnya kayak kita, karena mungkin dari segi make up tuh mereka kadang suka crack, Beb. Iya, benar banget ya kalau dry skin. Iya. Kalau oil itu dia makin lama makin menyerap, jadi makin flawless. Iya, benar. Kurang aku ya. Namanya jenis kulit. Benar banget. Terus ngomong-ngomongin double cleansing ya, Div ya. Pernah nggak sih kamu kayak malas bersihin muka? Pasti pernah dong. Kayaknya pernah nggak sih? Kayak apalagi kalau kita habis main terus kayak malam gitu pulangnya, itu kan kayak udah mager banget, suruh capek. Iya sih. Masa harus bersihin make up itu kayak malas banget. Beauty squad jangan dicontoh ya, karena memang itu bikin muka langsung jadi ada geradakannya. Apalagi yang acne prone skin, itu bahaya banget sih. Tapi banyak loh, nggak satu gitu ya, teman-teman aku yang memang mereka tidur pakai make up, cuy. Itu bisa gitu ya? Bisa, mereka pakai makeup, bahkan ya ini jangan ditiru juga, mereka pakai soft lens. Oh, itu bahaya banget gak sih? Tapi ada yang sampai 3 hari dia nggak dibuka, cuma kayak aku mikirnya, oh gila sih itu takutnya. Iya, apalagi gitu. Nah, itu kan dari makeup aja tuh, tapi mereka nggak kenapa-napa, kulit mereka tuh kayak baik-baik aja, kayak aku kadang iri gitu sama orang-orang kayak gitu. Ada aja ya orang kayak gitu ya. Yang nggak double cleansing masih baik-baik aja, terus kayak mereka jarang pakai sunscreen lalala yang protection gitu. Nggak apa-apa. Tapi mungkin bisa jadi nanti kalau udah tua agak sih kalau nggak pakai sunscreen. Nah makanya kenapa adanya sunscreen, kan di beauty juga banyak ya produk-produk, maksudnya krim-krim yang memang udah menyatu dengan SPF-nya. Nah itu tuh
memang untuk menjaga kulit kita dari sinar dari panasnya sinar matahari. Karena jujur matahari itu sejahat itu. Sejahat itu, bener-bener sih kayak sunscreen itu bener-bener kayak apa ya, produk yang paling penting gitu nggak sih? Iya. Kayak harus dipakai tiap hari. Betul. Even kita nggak keluar rumah pun gitu ya, itu tuh apa ya, sinar matahari itu bisa masuk dari sela-sela jendela, jadi kayak penting banget gitu. Karena kemarin tuh aku sempat ngobrol juga kan sama dokter Gina, banyak banget nih ibu-ibu di rumah, mungkin teteh-teteh, dede-dede di sana yang senang masak. Itu kalian tanpa sadar ketika kita masak, uapnya itu kena wajah kita dan itu bakal menjadi flek ketika umur kita udah 40 atau 35 tahun ke atas. Iya. Karena itu nyata gitu, banyak orang yang kayak kenapa ya mau ganggu flek, padahal dia nggak sadar kalau itu tuh dia lagi masak kangkung ya. Ininya kayak apa tuh suhunya kesini gitu ya. Kalah ngejos gitu. Iya bener banget sih. Terus ya harus benar-benar diperhatiin banget. Jadi sunscreen itu penting ya Beauty Squad, jangan sampai kalian skip sunscreen sehari pun. Betul, kalau bisa reapply. Reapply setiap berapa jam sekali teh? 2-3 jam. 2-3 jam sekali ya, jangan lupa di reapply biar kalian nanti pas tua tuh nggak banyak flek-flek hitam gitu. Betul banget. Nih sebelum mengakhiri konten kali ini, kira-kira Diva ada kata-kata hari ini motivation atau motivasi lah buat teman-teman Beauty Squad di rumah. Jadi bingung nih tiba-tiba ditodong. Oke. Kalau dari aku, pelajaran diri kamu deh. Karena aku bukan motivator ya, menurut aku aja ini ya, kayak kalian tuh kalau make up tuh jangan mentingin kayak bagus atau enggak, tahan lama atau enggak, kalian tuh harus mikirin juga kebersihan kulit kalian dan kesehatan kulit kalian gitu ya. Nah kalau dari aku sendiri, tips dari aku jangan lupa buat double cleansing teh, karena itu tuh penting banget. Karena kalau misalnya abis full make up dan gak dibersihin itu bener-bener bakal memicu jerawat dan permasalahan kulit ke dalam kulit kita gitu. Iya, betul banget tuh. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa tipsnya dari kakak Diva ini, karena memang sepenting itu. Jadi apalagi buat adik-adik yang kulitnya masih bisa dibilang virgin lah ya kulitnya gitu. Jadi memang sayang banget kalau kalian dari umur remaja nggak dirawat, nantinya nyesel kayak kakak-kakaknya ini gitu kan, karena memang kita dulunya terlalu mungkin kayak menyepelekan lah. Iya benar. Terus ini juga mungkin kayak aku dari waktu awal nyoba skincare tuh bener-bener segala dicoba gitu loh teh. Jadi makanya gini nih kayak hasilnya kayak ya mungkin skin barrier-nya mungkin udah rusak atau gimana gitu ya. Itu bisa jadi karena kita tuh orangnya kurang sabar. Jujur aku juga kurang sabar, kayak misalnya kalau misalnya nyobain produk belum sebulan dan ganti. Kayak rasanya nggak berimpact. Padahal kayak per tiap produk itu ada masa maksudnya untuk perubahan si kulit itu tergantung dari range kita memakai produk itu. Contohnya kayak facial wash kelihatannya misalnya kayak 2 bulan. Terus kayak serum, krim itu kelihatannya setelah 3 bulan. Jadi memang harus sabar dan harus pilih-pilih, maksudnya kayak bukan pilih-pilih ya, kayak harus sesuaikan sama kondisi kulit muka kalian. Betul. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat selalu cek akun-akun sosial media kita, Beauties, dan akun e-commerce boleh di TikTok atau Shopee, karena memang setiap harinya ada diskon. Bener banget. Diskonnya tuh nggak main-main cuy, kadang sampai 65%. Itu dia gong banget sih, harganya tuh bener-bener turun banget gitu, notok lah bahasanya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan promo-promonya itu. Pantengin terus akun-akun sosial media kita, Instagram, Twitter, tolong ya editor, YouTube, apalagi Shopee, TikTok, semuanya ada. Tampilin di semua sini kalau bisa di muka kita. Gitu. Oke, sampai di sini aja mungkin ya Teh Bella perbincangan kita hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Yay! Bye.